apakah mungkin pelantikan serentak yang semula untuk yang non sengketa MK 6 Februari ada 296 wilayah daerah ya. Dan kemudian yang bersengketa itu ada 249 daerah. Dan itu mungkin sebagian akan dismisal atau ditolak. Nah, apa mungkin untuk digabung? Ya tadi baru saja selesai maghrib, ba'da maghrib ya, sampai dengan sekarang hampir jam 8 saya ketemu dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi Bapak Profesor Dr. Suhartoyo, Profesor Saldi Isra, Wakil, kemudian Ketua Panitra, Pak Sekjen, MK. Saya membaca berita adanya putusan selah kemarin bahwa pembacaan yang dismisal itu dilaksanakan tanggal 4-5 Februari, yang sebelumnya tanggal 15 Februari. Dan kemudian hari ini saya juga membaca tadi pagi sudah ada revisi peraturan Mahkamah Konstitusi, karena kan saya kalau diucapkan secara lisan dengan dokumen peraturan MK-nya nanti akan ada kegalauan. Kita pegang ini tadi yang mana? Otomatis kita memegang peraturannya. Rupanya revisi peraturan MK sudah dilakukan hari ini, menindaklanjuti putusan selah kemarin tanggal 4 dan 5 Februari putusan dismisal akan dibacakan. Nah, konsekuensinya kalau dibacakan dan ditetapkan, maka KPU harus menindaklanjuti dengan proses mereka untuk menetapkan pemenang dan KPUD ya, pemenang, dan mereka harus mengusulkan hitungannya 3 hari sesuai aturan 3 hari setelah putusan itu harus ditetapkan pemenang, dan kemudian 3 hari lagi paling lama itu diusulkan kepada DPRD. Ini argo jalan nih, DPRD sesuai aturan 3 hari harus mengusulkan. Biasanya dari sidang pleno DPRD kepada pemerintah diusulkan. Dalam hal DPRD tidak melaksanakan pleno dan mengusulkan, maka pemerintah menunggu 2 hari lagi. Jadi hari kelima, hari keenam mengambil alih, dan setelah itu pemerintah sesuai aturan memiliki waktu 20 hari untuk melaksanakan pelantikan. Nah, Ketua KPU menyampaikan kepada saya, ya, ini bagaimana, karena kami harus begitu putusan ditetap dengan adanya putusan selah ini berkonsekuensi kepada kerja mereka, tugas oleh teman-teman KPU. Artinya harus memproses putusan ini menjadi penetapan, dan setelah itu usulan. Dan kemudian DPRD akan bekerja juga, pemerintah juga akan bekerja sesuai aturan-aturan yang tetap berlaku itu. Nah, kemudian dari komunikasi kami dengan internal dengan KPU dan lain, kita berpikir apakah mungkin pelantikan serentak yang semula untuk yang non sengketa MK 6 Februari ada 296 wilayah daerah ya. Dan kemudian yang bersengketa itu ada 249 daerah. Dan itu mungkin sebagian akan dismisal atau ditolak. Nah, apa mungkin untuk digabung? Karena waktunya pendek. Kalau dulu kita mengambil 6 Februari karena kita melihat bahwa putusan dismisal itu 15 Februari. 15 Februari 2 hari kemudian akan baru disampaikan kepada KPU 17 Februari. Baru nanti 3 hari
di KPU 3 hari lagi, 6 hari. Hitungan kita ujungnya pelantikannya kalau 15 Februari itu pertengahan Maret. Sementara yang tidak ada sengketa ini 6 Januari MK sudah menyampaikan data tentang buku registrasi perkara konstitusi yang ternyata isinya 249 daerah, ada 310 gugatan, tapi 249 daerah. 29 daerahnya non sengketa. Kalau dilantiknya bulan Maret, ya, terlalu lama. Apalagi kalau seandainya menunggu sidang semua selesai 13 Maret, itu bulan April. Nah, di daerah ini kan satu perlu kepastian politik. Kedua, aturan undang-undang juga mengenai jadwal tata cara itu oleh peraturan presiden, 3 hari oleh KPU, DPRD 3 hari, kemudian pemerintah 20 hari, itu semua aturan-aturan yang harus diikuti juga karena nggak pernah direvisi, dicabut dan lain-lain. Nah, oleh karena itulah dengan adanya putusan sela MK kemarin, ya saya datang ke sini untuk menanyakan kepastiannya. Dan ternyata dijawab benar dan sudah ada revisi. Nah, kami sudah tanya kepada lapor kepada Bapak Presiden juga, ya, yang prinsipnya beliau nggak beratan kalau seandainya disatukan, karena waktunya pendek. Time gapnya antara yang rencana 6 Februari dengan yang dismisal, hasil dismisal, prosesnya itu kita hitung paling cepat ya bisa kita hitung lebih kurang 14 hari, 13 sampai 14 hari. Artinya lebih kurang bedanya cuma 2 minggu. Nah, kalau seandainya dilaksanakan 2 kali pelantikan serentak, ya mungkin kurang efisien. Ya, Bapak Presiden menyampaikan bagus kalau dilaksanakan serentak, efisien. Jadi narasinya bukan yang 6 Februari mundur, bukan. Tapi yang ada yang tadinya harusnya bulan Maret. Kita kalau hitung ya dari pembacaan terakhir 5 Februari, kalau kita hitung lama, itu yang paling lama jaraknya 31 hari. 6 hari, 5 hari, tambah 1, 6 hari, 20 hari, tapi hari kerja. Ya, 31 hari. Kalau yang pemerintah hari kalender, itu 31 hari, berarti pelantikan yang dismisal itu bisa lebih kurang 5 Maret, 4, 5, 6 Maret. Nah, Presiden memerintahkan kepada saya untuk coba buat skenario cepat. Beliau ingin agar yang terpilih, baik yang sengketa maupun yang dismisal, ya, itu yang non sengketa dan dismisal, itu kalau mau digabung prinsipnya cepat proses, supaya cepat ada kepastian dan kemudian cepat bekerja untuk rakyat. Itu. Maka kita koordinasi dengan KPU menyatakan kalau sudah diupload oleh MK, hari itu juga kita akan putuskan untuk ditetapkan pemenangnya dan setelah itu diusulkan pada DPRD. Nah, DPRD nanti akan kami komunikasikan Zoom meeting dengan seluruh ketua DPRD yang 249. Kita nggak tahu siapa yang dismiss, siapa yang tidak ini. Ya, nanti kita akan komunikasikan dan nanti kalau bupati dan wali kota itu kan SK Mendagri melalui gubernur. Nanti saya minta untuk gubernur maksimal 1 hari di gubernur. Nah, di pemerintah pusat, ya, mudah-mudahan kita maksimal 4 hari. Itu kan kita seperti itu. Jadi kalau MK sudah mutus langsung mengupload, itulah yang kami bicarakan tadi. Saya memohon kepada ketua, Pak, untuk kecepatan, ya, supaya yang kita supaya rakyat, mereka sudah mulai bekerja untuk rakyat nih. Ya, yang 296 tambah yang dismisal, saya nggak tahu berapa jumlahnya ini, dilantik serentak dan kemudian mereka bekerja. Ya, itu kalau mau kecepatan, semua kita harus kerjasama. MK-nya begitu selesai putusan, tolong diupload di website ya. Setelah itu begitu diupload, ini penetapan itu akan menjadi dasar daripada KPUD untuk menetapkan resmi, tertulis. Setelah itu langsung mengusulkan hari itu juga. Itu
Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin menyampaikan saya seperti itu, maksimal 2 hari Pak. Wah seneng saya, daripada 6 hari. Iya. Dan kemudian DPRD kita akan komunikasikan kalau bisa ya 1 hari 2 hari lah, kalau bisa. Dan setelah itu gubernur kalau untuk Bupati Wali Kota 1 hari di tangannya. Sekdanya nanti kita akan komunikasikan juga. Nah setelah itu masuk ke pemerintah pusat. Kalau untuk gubernur kan ke Pres, nanti Menseknek yang mengurus. Kalau untuk yang Bupati Wali Kota itu adalah SK Mendagri. Mudah-mudahan di pemerintah pusat maksimal 4 hari, ya kita hitung kira-kira memerlukan waktu 12 hari lah. 12 hari dari tanggal 5 atau tanggal 6. Jadi sebetulnya nggak jauh beda dengan waktu pelantikan yang rencana untuk non sengketa 6 Februari. Ya sabar dikit teman-teman ya, sabar dikit yang beda. Saya kalau juk saya ada beberapa yang telepon, udahlah nyantai dulu lah sebentar. Ini biar serempak semua, ya, ada keserempakan yang besar dan cukup 1 kali. Nanti ada sidang berikutnya lagi, saya nggak tahu ada berapa lagi sisanya. Ya pelantikannya akan berturut-turut. Seperti itu kira-kira. Jadi narasinya tolong ya arahan Presiden kepada saya adalah untuk yang kepala daerah terpilih yang non sengketa maupun yang didismiss tadi dengan putusan sela, ini agar proses pelantikannya dipercepat supaya mereka sudah bisa menjabat, ada kepastian dan setelah itu bekerja untuk rakyat. Pak, awalnya kan putusan akhir ini akan dibacakan 13 Maret, tapi setelah ada revisi peraturan MK itu 15 atau 13? 13 Maret. Oh, yang 13 itu untuk yang sidang akhir. terakhir. Iya. Ya. Nah, setelah ada revisi peraturan MK ini, putusan akhirnya akan dibacakan 24 Februari. Yes. Artinya yang hasil dari putusan akhir ini bakalan dilantiknya di gelombang kedua. Mungkin berturut-turut karena 24 Februari saya nggak tahu berapa jumlahnya ya. 24 Februari kita tambah lagi dengan tadi saya sampaikan tadi 12 sampai kira-kira 30 hari kan. Kalau jumlahnya besar ya mungkin dilakukan pelantikan serentak mungkin. Tapi kalau jumlahnya nggak terlalu besar, ya gubernur yang dilantik oleh presiden. Setelah itu bupati wali kotanya dilantik oleh gubernur. Seperti itu kira-kira. Pak, ini kan terkait dengan kecepatan ini bergantung dengan upload dari MK. Apakah tadi pembicaraannya sudah ada kepastian gitu dari MK akan ada upload ya, dokumen tanggal setelah 4 putusan disampaikan bahwa tanggal 4 putusan gelombang putusan malamnya langsung diupload. Tadi sudah sampaikan juga Pak, mohon kalau bisa internetnya bisa agak strong gitu supaya KPU langsung bisa nangkep gitu ya. Dan setelah itu mereka akan langsung mengirimkan ke daerah, setelah itu tetapkan dan diusulkan besoknya juga gitu. Nah, yang tanggal 5 malamnya. Jadi kira-kira tanggal 6 lah KPU, jajaran KPUD, saya tahu KPU melaksanakan Zoom meeting kalau salah hari ini dengan seluruh jajaran KPUD-nya. Mereka akan, terutama yang 249 daerah yang bersengketa. Sama, kami juga akan melakukan Zoom meeting dengan Ketua DPRD dan Gubernur ya, dan para sekda provinsi. Karena nanti Bupati Wali Kota mampir di tempatnya provinsi dan saya nggak mau lama 1 hari. Sudah harus dikirim ke pemerintah pusat. Kapan Pak rencananya akan konsultasi ke DPR untuk perubahan? Hari Senin. Hari Senin. Ya, hari Senin ada rapat kerja sekalian, nanti saya udah komunikasi dengan Ketua Komisi 2, undangannya udah kami terima juga. Kerja nanti Senin. Ya. Berarti dari 3 gelombang ya yang awal bersama Komisi 3 itu sekarang cuma ada tinggal 2 Enggak, ya? rencana waktu itu kan 2 gelombang. Ya, 2 gelombang. Satu yang non sengketa, kedua dismisal, yang ketiga nanti berturut-turut ketika perkaranya selesai. Misalnya ada pemungutan suara ulang, kita nggak tahu kapan selesainya, karena yang melaksanakan bukan MK kan, yang melaksanakan KPU, KPUD. Kemudian ada yang mungkin penghitungan suara ulang, ada yang mungkin pilkada ulang seperti Yalimo di Papua dulu, setahun 3 bulan baru selesai. Ya, kita berharap nggak ada yang sejauh itulah gitu ya. Nah, sehingga pelantikan selesai, pilkada selesai, semua bisa bekerja dengan cepat untuk rakyat. Saya kira itu.
Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.